Pembahasan kita malam ini sambungan dari kajian kita pada pertemuan-pertemuan yang lalu sebelum Ramadan, yakni kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir yang Allah ceritakan di dalam surat Al-Kahfi, surat yang ke-18 ayat 60 sampai 82. Pada malam ini sampailah kita pada ayat yang ke-79. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ammas safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahri fa aradtu an a'ibaha. Wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasbah. Shadaqallahul azim. Terjemahannya, adapun perahu itu adalah milik orang-orang miskin yang bekerja di lautan, maka aku bermaksud membuatnya rusak atau membuatnya cacat, karena di hadapan mereka ada seorang raja yang zalim yang mengambil setiap perahu yang bagus secara paksa. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini sebagai penjelasan dari Nabi Khidir kepada Nabi Musa terhadap peristiwa-peristiwa yang dilakukan oleh Nabi Khidir. Kalau kita lihat ayatnya, itu ada 3 peristiwa. Peristiwa yang pertama, Nabi Khidir melobangi perahu. Peristiwa yang kedua, Nabi Khidir membunuh seorang anak. Kedua peristiwa ini dibantah atau dicela oleh Nabi Musa. Selanjutnya peristiwa yang ketiga, mendirikan dinding yang mau roboh, lalu diusulkan oleh Nabi Musa untuk meminta upah. Nah, padahal sudah disebutkan bahwa Nabi Musa tidak boleh bertanya, berkomentar tentang apapun sampai nanti Nabi Khidir sendiri yang menjelaskannya. Nah, inilah penjelasan Nabi Khidir itu, bahwa kata Nabi Khidir, perahu yang dilobangi itu, perahu yang dirusak itu bukan untuk menenggelamkan penumpangnya, tetapi untuk menyelamatkan perahu itu dari rampasan raja yang zalim. Nah, di sini nanti Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi di dalam kitabnya Mafatihul Ghaib akan menjelaskan Nabi Khidir memilih satu dari 2 kemudaratan. Yang dipilihnya adalah kemudaratan yang paling ringan, yang di dalam ilmu qawaid al-fiqhiyah disebutkan memilih akhafud daruraini, memilih yang paling ringan kemudaratannya. Melobangi perahu itu mudarat karena rusak perahunya, lalu perahu itu dirampas oleh raja yang zalim pun mudarat, tak ada lagi perahu untuk bisa bekerja. Maka dipilihlah oleh Nabi Khidir melobangi perahu supaya nanti tidak dirampas, setelah itu mereka bisa memperbaiki perahu tersebut. Nah, artinya Nabi Khidir melihat hal itu sehingga dilakukanlah apa yang dilakukan oleh Nabi Khidir itu. Seolah-olah Nabi Khidir ingin mengatakan, ini kata Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, maka maksudi min tahriki tilka safina taghriqa ahliha. Tidaklah maksudku ketika melobangi perahu itu untuk menenggelamkan penumpangnya. Bal maksudi anna dhalikal malik al-zalim kana yaksibu sufunal khaliyata anil uyub. Tetapi maksudku adalah
nanti ada raja yang zolim yang akan merampas semua perahu yang tidak rusak. Nah, faja'altu hadhihi safina ma'ibatan li alla yaghsibaha dzalikal zalim. Lalu aku bocorkan perahu tadi, aku lobangi perahu tadi supaya dia tidak dirampas oleh raja tersebut. Nah, fa inna darara hadza takhriq ashalu min ad-darar al-hasil min dzalikal ghasb. Karena kemudaratan dalam melobangi perahu itu lebih ringan daripada ketika perahu tadi dirampas. Nah, jadi inilah di antara hikmah, dan biasanya hikmah itu muncul belakangan. Hikmah itu diketahui dengan pasti belakangan. Nah, dan begitu juga semua peristiwa yang pada saat ini kita tidak nyaman menerima peristiwa tersebut, tidak nyaman mengalami peristiwa tersebut. Tetapi kalau seandainya kita mengetahui hikmahnya nanti akan seperti apa, ya kita biasa-biasa saja, enjoy saja, bahkan senang kalau mengetahui hikmah itu, apa yang akan terjadi nanti dari apa yang kita alami yang tidak enak itu. Nah, tapi karena Nabi Musa tidak melihat pada apa yang akan datang, maka Nabi Musa menolaknya. Nabi Musa mengomentari dan mencelanya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari ayat ini ada beberapa penjelasan penafsiran nanti oleh para ulama. Yang pertama, kata masakin. Allah menyatakan ammas safinatu fakanat limasakinah. Adapun perahu itu punya orang-orang miskin. Nah, Al-Imam Al-Mawardi ya, di dalam kitabnya An-Naqtu wal Uyun menyebutkan bahwa, kata beliau, fi tasmiyatihim masakin arba'atu awjuh. Menamakan mereka itu dengan masakin, masakin ini jamak dari miskin ya. Nah, itu karena ada 4 alasan. Ada 4 penjelasan. Yang pertama, li faqrihim wa hajatihim. Karena mereka itu orang yang butuh, orang yang miskin. Nah, orang yang berhajat. Yang kedua, li syuddati ma yu'anunahu fil bahri. Yang kedua, karena mereka amat sangat butuh dengan bantuan perahu tersebut di lautan. Kalau tak ada perahu ini tak ada kerja, gitulah kira-kira. Maka dia amat sangat butuh dengan perahu itu. Nah, orang yang butuh itu disebut dengan miskin. Yang ketiga, li zamanatin kanat bihim wa ilal. Mereka ini ternyata orang yang cacat, tidak sempurna. Nanti penjelasan Al-Imam Al-Mawardi ini akan dijelaskan oleh Al-Imam Al-Qurtubi, tapi tidak kita nukil di sini. Al-Imam Al-Qurtubi nanti menyebutkan dengan rinci bahwa mereka ini ada 10 di salah satu riwayat. Ada 10, 5 orang bisa bekerja, 5 lagi tak bisa bekerja. Perahu ini diwarisi dari ayahnya. 5 yang bisa bekerja ini masing-masing memiliki kekurangan. Nah, ada yang pincang, ada yang matanya tidak normal, ada yang dia itu suka pening. Nah, ada yang suka apa istilah itu, kalau ada orang tak ada apa-apa tiba-tiba jatuh gitu. Ya. Ada lagi orang yang buta sama sekali. Ada yang bisu, ada yang tuli, ada yang bahkan gila. Ada 10 orang. Itu dirincikan oleh Al-Imam Al-Qurtubi, walaupun ini nanti akan diperdebatkan oleh para ulama. Nah, sehingga tidak kita masukkan di sini. Secara umum saja bahwa mereka ini disebut dengan masakin karena memang mereka memiliki kecacatan pada diri. Nah, memiliki ilal pada diri mereka, sehingga mereka disebut dengan masakin. Selanjutnya, sebab yang keempat mereka disebut dengan masakin, atau penjelasan yang keempat mereka disebut dengan masakin adalah liqillati hailatihim wa ajzihim anid daf'i an anfusihim. Karena mereka ini tidak memiliki tipu daya yang baik, tidak memiliki muslihat yang baik,
Mereka lemah untuk menolak mudarat pada diri mereka. Bukan karena miskinnya, tapi karena kalau seandainya terjadi sesuatu, mereka tidak bisa menolaknya. Kalau seandainya, kalau kasus ini, sang raja, raja yang zalim tadi mau merampas perahu, dia tidak bisa menolaknya, tidak bisa lari, tidak bisa bertipu daya, tidak bisa bernegosiasi dan begitulah seterusnya. Jadi mau tidak mau nanti, maka perahu akan diambil. Nah, walaupun mereka tidak miskin pada dasarnya, tetapi karena mereka tidak bisa melakukan penolakan itu, maka mereka disebut dengan miskin. Mengapa ini disebut dengan miskin? Kata Imam Al-Mawardi, karena ada hadis Rasul, ada ungkapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasul? Miskinun rajulun lam ra'atah lahu. Miskin itu adalah seorang laki-laki yang tak punya bini. Jadi semua laki-laki yang tak punya bini itu miskin. Nah, banyak belum nikah sini ya. Nikahlah kalau gitu, biar tak miskin. Nah, fasammahu miskinan liqillati hailatihim wa ajzihi anil qiyam bi nafsihi la li faqrihi wa maskanatihi. Nah, disebutkan dengan miskin karena mereka tipu dayanya itu sedikit. Nah, lemah untuk mengurusi diri mereka. Orang yang tidak punya istri itu tipu dayanya sedikit. Kalau punya istri tipu dayanya kuat, apalagi istrinya dua. Itu tipu dayanya betul-betul harus ampuh ya. Supaya istri pertama tidak marah, istri kedua tidak marah. Nah, macam mana caranya? Disitulah harus ada hailah. Harus suaminya banyak alasan gitu kan. Harus banyak-banyak memuji supaya tidak merasa cemburu, tidak merasa tidak diperhatikan dan begitu dan seterusnya. Nah, walaupun mereka ini sebenarnya tidak miskin, cuman hailahnya kurang. Dia tidak bisa menolak sesuatu yang nanti kalau seandainya terjadi pada perampasan perahu tadi, maka Nabi Khidir membantu mereka untuk mempertahankan perahu itu. Dengan cara apa? Dengan cara melobangi perahu sehingga rusaklah perahu tadi. Kalau perahu tadi rusak, tak perlu mereka bertipu daya untuk menolak rampasan dari sang raja. Nah, karena itulah maka disebutlah di sini dengan masakin. Karena alasan-alasan yang mana saja tidak ada masalah. Apakah yang pertama, yang kedua, pertama dan kedua itu saling berkonsekuensi ya, atau yang ketiga, atau bahkan yang keempat. Tapi yang pasti mereka tidak bisa menolak kalau seandainya perahu itu diambil. Nah, atau mereka tidak memiliki barang yang lain. Kalau seandainya diambil, pengangguran lah orang. Begitulah kira-kira. Selanjutnya Al-Imam Al-Mawardi itu menjelaskan bahwa kata masakin ini ada yang membacanya dengan masakin, dengan tasdid di huruf sin. Nah, cuman qiraat ini setelah kita lacak tidak dinisbahkan kepada 10 qiraat yang mutawatir, sehingga dia tidak bisa dijadikan sebagai bacaan Al-Quran, tetapi boleh digunakan di dalam ilmu tafsir sebagai penjelasan, walaupun penjelasan penggunaan kata masakin untuk menjelaskan ayat ini tidak begitu kuat, tidak sekuat kata masakin. Nah, kata beliau, kata Imam Al-Mawardi, wa qara ba'du a'imma al-qurra li masakin bitasdidis sin. Nah, sebahagian ulama qiraat membacanya dengan masakin, dengan tasdid di huruf sin. Wal masakun humul mumsikun. Nah, masakun itu maknanya adalah mumsikun, orang yang menahan sesuatu. Mengapa disebut sebagai masakun? Ini ada dua setidaknya ada dua sisi, ada dua penjelasan. Mereka itu al-mumsikuna li safinatihim lil amali fima bi anfus.
Mereka menahan perahu tersebut supaya bisa perahu itu dijadikan alat untuk, maka ditahannya. Atau al-mumsikuna li amwalihim syuhan fala yunfiqunaha, atau dia menahan perahu itu karena memang dasarnya tak mau perahu itu diambil oleh orang atau diapa-apakan oleh orang, karena tahu Nabi Khidir ini kayak gini sifatnya. Kalau nanti seandainya diambil ada masalah setelah itu, maka dilobangilah perahu sehingga perahu itu tetap berada bersama mereka. Nah, kata Al-Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya Al-Jami' li Ahkamil Quran, bacaan yang paling azhar, paling kuat di sini untuk menjelaskan makna ayat ini adalah bacaan masakin, bukan bacaan masakin. Jadi bacaannya tetap saja masakin dan maknanya pun sesuai dengan bacaannya tersebut. Karena kalau seandainya dibaca dengan masakin, itu ada pergeseran makna dari miskin pada orang yang menahan sesuatu. Nah, mengapa ini yang lebih kuat kata Al-Imam Al-Qurtubi? Karena mereka ini satu kaum yang lemah, yang pantas dikasihani, sehingga orang yang seperti orang lemah dan pantas untuk dikasihani ini dilakukanlah pelobangan perahu pada mereka supaya perahu tadi. Begitu kira-kira. Selanjutnya Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi dari kata masakin di sini, dari kata masakin ini itu menjelaskan pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i. Nanti terkait pada makna miskin yang nanti akan diterapkan pada permasalahan zakat. Nah, apa kata beliau? Wa'lam anna Syafi'iyya rahimahullahu ihtajja bihadhil ayah ala anna halal faqir fid durri wal hajati ashaddu min halil miskin. Dari ayat ini Al-Imam Asy-Syafi'i itu berhujjah bahwa kondisi orang fakir itu lebih parah daripada kondisi orang miskin. Karena nanti di fuqaha ada perdebatan antara fakir dengan miskin, itu mana yang lebih parah, mana yang berada di bawah dan mana yang di atas, mana yang lebih parah, mana yang mendingan kalau kita. Nah, sebagian ulama menyatakan yang lebih parah itu miskin, fakir berada di atasnya. Tapi kalau dalam mazhab kita yang lebih parah itu fuqara, orang fakir, dan miskin berada di atasnya. Makanya di dalam mazhab kita siapa yang menerima zakat itu orang yang kalau dia masuk dalam kategori fuqara, artinya bahwa mereka tidak memiliki harta dan mereka tidak memiliki kerja sehingga kebutuhan mereka tidak terpenuhi. Tapi kalau miskin, mereka tidak memiliki harta, tapi mereka masih punya sesuatu untuk bisa menjadi modal bekerja. Di antaranya inilah dia. Mereka disebut dengan miskin, tapi mereka punya perahu. Dengan perahu itu mereka bisa bekerja, walaupun tidak mencukupi kebutuhan sebagaimana biasanya. Itu miskin. Kalau seperti itu, miskin itu lebih mendingan daripada fakir menurut Al-Imam Asy-Syafi'i, walaupun nanti di sini akan terjadi perdebatannya. Nah, tapi kalau Al-Imam Syafi'i berdasarkan ayat ini bahwa miskin itu lebih mendingan daripada fakir. Mengapa? Karena di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menamakan mereka sebagai orang miskin, padahal mereka yamlikuna tilkas safinah. Mereka memiliki safinah, perahu itu. Jadi ada sesuatu yang mereka bisa melakukan pekerjaan. Kalau dalam kitab contohnya adalah kalau misalnya punya kampak. Kenapa? Karena dia bisa cari kayu bakar dengan kampaknya. Jadi ada alat dia untuk bekerja, walaupun hasilnya tidak memenuhi kebutuhan keluarga. Nah, tapi
ada sesuatu yang bisa dilakukannya, sebab itu dia mendapatkan hasil. Tapi kalau fakir tidak, dia lebih parah kondisi. Apapun tak ada. Dan begitulah seterusnya ya. Nah, Al-Imam Al-Qurtubi ketika menjelaskan surah At-Taubah ayat 60, surat At-Taubah ayat 60 ini terkait dengan asnaf 8 penerima zakat. Nah, nanti di situ beliau akan menjelaskan beberapa pendapat terkait dengan perbedaan fuqara dan masakin. Nah, ketika menukil pendapat ini, pendapat bahwa di dalam mazhab Syafi'i fakir itu lebih parah daripada miskin, di antaranya berdalilkan pada surat Al-Kahfi ayat 79 dan juga berdalilkan pada 2 riwayat dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama bahwa Nabi Muhammad itu ta'awwadza minal faqri, dia berlindung dari kefakiran. Di riwayat yang lain, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa untuk bisa menjadi orang miskin. Apa doa Nabi? Allahumma ahyini miskinan wa amitni. Ini doa Nabi yang tidak pernah kita amalkan. Doa Nabi yang tidak pernah diamalkan. Kalaupun diamalkan ngeri sedap awak. Allahumma miskinan, miskin betulan. Udah kacau lah, oleng kehidupan ini ya. Nah, dari 2 riwayat ini, mengapa pula bisa berkesimpulan bahwa miskin itu lebih mendingan daripada fakir? Nah, karena kata Imam Al-Qurtubi, kalau seandainya miskin lebih parah daripada fakir, niscaya 2 riwayat ini tanakut. 2 riwayat ini bertentangan. Mengapa bertentangan? Karena tak mungkin Nabi berlindung dari fakir lalu dia meminta miskin, sedangkan miskin itu di bawah fakir. Maka mau tidak mau miskin itu di atas fakir. Mengapa? Karena diminta oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan fakir karena dia di bawah miskin, maka Nabi berlindung dari kefakiran. Jadi Nabi berlindung dari kefakiran. Tapi Nabi minta miskin. Ya, kalau miskin kira makan masih harus ditahan-tahan gitu kan, tak cukup. Tapi masih bisa makan lah. Tapi kalau fakir nih makan pun, maka Allah Subhanahu wa taala itu mengijabah doa Nabi. Doa Nabi minta miskin itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi meninggal dunia dalam kondisi miskin, tidak dalam kondisi. Artinya bahwa Nabi itu masih dicukupkan oleh Allah walaupun tidak tamamul kifayah. Tidak cukup yang sempurna. Kalau cukup sempurna kaya berarti. Apa buktinya? Buktinya Nabi itu meninggal dunia dalam kondisi berhutang tetapi memiliki sesuatu untuk digadaikan. Berarti ada hartanya, masih ada hartanya. Cuman untuk membayar hutangnya ini Nabi tidak mampu. Maka yang digadaikannya itulah yang menjadi pembayarnya. Disebutkan bahwa Nabi itu berhutang kepada, yang digadaikan oleh baginda Muhammad itu adalah ad-dira', baju perisai. Perisai yang biasa dibawa untuk perang. Apakah dia atau dari. Nah, maka Nabi Muhammad SAW, seseorang itu miskin atau tidak itu dilihat ketika mati, ketika meninggal. Karena kalau dilihat dari perjalanan Nabi Muhammad itu terutama di momen-momen perang, Nabi itu kaya. Mengapa kaya? Karena 1/5 dari rampasan perang itu untuk baginda Muhammad SAW. 1/5 itu tidak sedikit, 1/5 itu banyak. Jadi rampasan perang dibagi menjadi 5, 1 bagian untuk Nabi, 4 bagian untuk para tentara. Sesuai dengan saham mereka. Kan sebelum berperang itu kan ada saham. Apakah harta atau harta dan jiwa. Nanti hartanya itu ada saham masing-masing. Nah, itu dibagi-bagi orang itu 4 bagian dari sisa bagian baginda Muhammad SAW. Jadi kalau gitu Nabi kaya. Cuman ketika dia mendapatkan hartanya itu apa yang terjadi? Dibagi-bagi, dikasihnya ke rumahnya,
maksimal di beberapa penjelasan maksimal makan 1 tahun. Nanti kalau sudah cukup makan 1 tahun, perang berikutnya tak dapat lagi. Maka Nabi kasih kepada orang-orang miskin, tidak bisa ikut perang, dia hidup bersama dengan Nabi. Itu yang diminta oleh baginda Muhammad SAW. Sehingga Nabi Muhammad SAW itu meninggal dunia tidak meninggal. Kalaupun dia meninggal Fatimah, tapi kata Abu Bakar, Nabi itu. Jadi kalau seperti itu memang Nabi itu meninggal dunia dalam kondisi miskin. Apa keuntungannya Bapak Ibu dirahmati Allah? Nanti ketika dihisab dia tidak terlalu berat. Karena semua harta yang kita dapatkan itu akan dihisab walaupun halal. Walaupun halal, itu akan dihisab. Dari mana ke mana. Jadi kalau seseorang itu dia sudah menafkahkan hartanya ke jalan Allah semuanya, dikasih kepada orang-orang yang membutuhkan, meninggal dunia dalam kondisi, maka tidak ada yang mau dipertanggungjawabkannya. Kalaupun mau dipertanggungjawabkannya, itu sudah diberikannya ke orang lain, dia tidak meninggalkan harta. Sehingga nanti pada akhirnya dia akan menjalani hisab itu dengan baik. Kalau orang sekarang tidak, kaya itu yang dikejarnya. Tak habis-habis dikejarnya, walaupun silakan kejar kekayaan ya, tapi pertama masuknya itu baik, keluarnya bagus, dan siap-siap nanti untuk dihisab itu saja. Siap-siap untuk, ada beberapa riwayat nanti yang menjelaskan bahwa antara orang miskin baik dengan orang kaya baik, miskin baik yang surga dan jaraknya sampai pada ribuan tahun. Jarak antara miskin baik masuk surga dengan kaya baik masuk. Dan begitu juga beberapa orang sahabat Nabi yang kaya itu, dari beberapa orang sahabat. Mengapa? Karena mereka dihalangi oleh pertanggungjawaban harta terusnya ya. Nah, ini satu pembahasan dari ayat ini tentang kata masak. Selanjutnya ada pembahasan kata wara. Ya. Ini waro'a bukan waro'a ya. Wara menggunakan hamzah. Nah, sesuai dengan ayat. Nah, ayatnya mengatakan wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasbah. Nah, kata waro ini di terjemahan tadi dan beberapa terjemahan Departemen Agama itu diterjemahkan sebagai di hadapan. Padahal waro'a itu maknanya apa kalau dalam bahasa standar? Waro'a itu terjemahan asalnya adalah di belakang. Tapi di dalam berbagai terjemahan diterjemahkan dengan di hadap. Pertanyaannya, boleh digunakan demikian? Nah, pertama di sini dijelaskan oleh Al-Imam Al-Mawardi dalam kitabnya Al-Uyun. Kata beliau, wara'ahum malikun, itu ada dua penerjemahan. Pertama, annahu khalfahum wa kana ruju'ahum alaihi walam ya'lamu bihi. Maknanya di belakang. Kapan mereka mendapati raja itu nanti ketika balik ke. Jadi kalau seperti itu maknanya di belakang mereka ada raja yang zalim yang akan merampas. Nah, makna yang kedua, annahu kana amamahum, raja itu di hadapan. Jadi wara'a itu maknanya amama. Mengapa demikian? Karena ada qiraat lain yang dibaca oleh Ibnu Abbas atau yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa Ibnu Abbas membaca ayat ini dengan wa kana amamahum malikun. Di hadapan mereka itu ada sang raja yang akan merampas perahu. Jadi wara'a itu karena ada qiraat lain yang membacanya dengan amama, diterjemahkanlah wara'a dengan amama. Walaupun qiraat Ibnu Abbas ini tidak juga dinisbahkan kepada qiraat yang mutawatir dari seluruh qiraat. Dia hanya dinisbahkan kepada Ibnu Abbas. Nah, qiraat yang seperti ini pada akhirnya nanti bisa digunakan di dalam ilmu tafsir, tapi tak bisa digunakan di dalam membaca kalimat tersebut sebagai ayat Al-Quran. Nah, pertanyaannya, boleh enggak kata wara itu dimaknai dengan amam dalam bahasa Arab? Kata Al-Imam Al-Mawardi boleh. Walaupun nanti perdebatan, nanti ada beberapa perdebatan, tapi rata-rata itu boleh dengan syarat-syarat tertentu. Kata beliau, waqtalafa ahlul arabiyyah fi istimali
wara'a maudhi'a amam ala thalathati aqwal. Ulama bahasa itu memperdebatkan pada penggunaan kata wara'a di tempat atau di makna amam, di makna di hadapan, dengan 3 pendapat. Yang pertama, yajuzu isti'maluhu li halin wa makan wa huwa minal abdad. Boleh digunakan kata waro itu dengan makna amam pada semua kondisi, pada semua tempat. Mengapa? Karena kata waro itu dengan makna khalf, belakang, dan amam itu satu kata memiliki 2 makna yang bertentangan. Satu kata memiliki 2 makna, dan 2 makna itu saling bertentangan. Jadi waro'a, apa maknanya? Maknanya khalfun, di belakang. Waro'a maknanya apa? Maknanya juga adalah amamun, di depan. Itu nanti sama seperti kata quru dalam Al-Quran. Salah satu 3 quru. Apa makna quru? Sebagian ulama mengatakan makna quru itu adalah, sebahagian lain mengatakan adalah haid. Makanya ulama berbeda pendapat cara menghitung iddah perempuan yang ditolak dengan 3 quru itu berdasarkan pada sucinya atau berdasarkan pada haidnya. Mengapa? Karena ada perdebatan makna quru memiliki 2 makna yang dia saling bertentangan. Karena antara suci dan haid itu saling bertentangan. Nah, begitulah bahasa Arab. Termasuk di kata waro ini. Ini yang pertama. Yang kedua, kata waro ini, nah, untuk pendapat yang pertama tadi itu dikuatkan juga oleh sebuah ungkapan di dalam Al-Quran, min waraihim jahannam. Itu maknanya adalah min amamihim wa quddamihim jahannam. Di hadapan mereka ada neraka, bukan di belakang mereka tapi di. Yang kedua, boleh menggunakan kata waro untuk makna amam pada waktu dan masa saja. Pada waktu dan masa. Maka kata waro itu boleh dimaknai dengan amam. Dan memang orang-orang Arab menggunakannya. Sedangkan pendapat yang ketiga terkait dengan kata waro ini, itu hanya boleh digunakan pada benda yang tidak memiliki wajah. Apa contohnya? Contohnya 2 batu yang saling berhadapan. 2 batu yang saling berhadapan. Nah, kulli wahidin minhuma wara al-akhar. Disebutkanlah bahwa masing-masing batu tadi membelakangi yang lain. Sebenarnya kata wara itu maknanya bukan membelakangi, justru berhadapan. Mengapa demikian? Karena pada dasarnya kita tak tahu mananya muka orang tuh, muka batu tuh. Saling membelakangi atau saling berhadapan. Maka walaupun digunakan kata wara terkait dengan itu, boleh juga digunakan makna amam pada kata waro itu. Jadi begitulah ulama tafsir kita itu dalam menerjemahkan Al-Quran. Karena di beberapa waktu yang lalu ada orang protes. Ada orang baru belajar ilmu bahasa Arab. Latar belakang bahasa Arabnya tidak begitu baik karena dia dari orang-orang umum. Lalu karena tertarik dengan Al-Quran, belajar bahasa Arab. Ikutlah di salah satu lembaga les bahasa Arab satu. Setelah itu apa yang terjadi? Disalah-salahkannya. Yang mohon maaf, Departemen Agama itu ketika menerjemahkan Al-Quran atau ketika merevisi terjemahan Al-Quran itu diadakan musyawarah, dan orang-orang yang mengikuti musyawarah itu adalah para pakar. Ketika mereka menerjemahkannya, mereka memastikan bahwa terjemahan itu memiliki pembahasan di dalam kitab tafsir. Baru mereka menerjemahkannya. Jadi terjemahan yang ada itu bukan sembarangan. Kadang-kadang kan ada orang, oh ternyata Al-Quran kita telah didistorsi, telah dipalsukan. Dulu kata wali itu maknanya pemimpin, sekarang kok kata wali maknanya teman setia. Ternyata ada pemalsuan di sini. Al-Quran itu yang disebut Al-Quran bukan terjemahannya. Jadi tidak ada pemalsuan pada Al-Quran. Yang kedua,
kata wali itu memang maknanya banyak. Bisa pemimpin, bisa kawan, bisa orang yang kita berikan amanah kepada dia, kita berikan satu urusan kepada dia, dan begitu. Jadi maknanya banyak. Jadi sehingga ketika mereka memilih satu saja dari sekian makna yang banyak, tidak ada masalah di situ. Cuman terjemahan itu tak bisa menjadi simpulan itu saja. Yang menjadi kesimpulan itu adalah mengkaji ayatnya melalui kitab tafsir, baru dia disimpul. Jadi kalau mengkaji ayatnya dari terjemahan, mohon maaf, banyak orang yang pada akhirnya nanti akan tersesat. Dan banyak orang yang mengkaji Al-Quran seolah-olah dia sudah paham betul loh aku kalau. Tapi mohon maaf, sesungguhnya dia tidak masuk kitab tafsir. Dan kitab tafsir itu kalau orang membaca satu kitab tafsir tak ada lalu dia menyimpulkannya, itu boleh jadi salah nanti. Jadi memang harus hati-hati ayat-ayat. Ini penjelasan yang kedua terkait dengan ayat ini. Nah, selanjutnya kata malikun, kata raja. Nah, raja di sini ada dua pendapat, ada dua riwayat terkait dengan namanya. Ada yang menyatakan namanya itu adalah Hudad bin Budad. Kalau kita mencirikan orang yang bandal tuh bodat kali kawan nih katanya kan. Mengikut raja inilah dia. Raja yang zolim, yang berbuat sekehendak hatinya. Itu bodat lah itu kan. Jadi Hudad bin Budad. Dan nama Hudad bin Budad ini itu ada di dalam Sahih Al-Bukhari. Ada dalam Sahih jadi nama ini, dan nanti Al-Imam Ibnu Katsir hanya menyebutkan nama ini, tidak menyebutkan nama yang lain. Walaupun Al-Imam Al-Mawardi menyebutkan nama yang lain dari Muqatil, namanya Mandala bin Julanda, Mandala bin Julanda bin Said Al-Azdi. Yang mana saja itu tidak jadi masalah karena kita tidak fokus pada nama. Tetapi kalau dilihat dari penjelasan Al-Imam dalam kitabnya Tafsir Al-Quran Al-Azim, makna atau nama Hudad bin Budad ini itu ada disebutkan di dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari, sehingga didugalah riwayatnya itu sahih, walaupun riwayat ini nanti dia tidak dari Nabi. Jadi ada beberapa riwayat yang digabung-gabungkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, sehingga nanti beberapa gabungan riwayat itu muncullah kata Hudad bin Budad ini. Dan ini kerajaan Hudad bin atau Raja Hudad bin Budad ini mazkurun fit Taurah fi dzurriyyatil Ais bin Ishaq. Dia disebutkan di dalam kitab Taurat pada keturunan Ais bin Ishaq bin Nabi Ishaq. Nabi Ishaq punya dua anak. Satu Ais, satu lagi Yakub. Nah, ada yang mengatakan ini kembar. Ais ini termasuk orang yang ambisi pada kenabian. Jadi Nabi Ishak itu mengabarkan kepada anak-anaknya bahwa di antara anakku ini ada yang akan menjadi nabi. Dan Ais ini termasuk orang yang ambisi pada kenabian. Ternyata yang dipilih adalah Nabi Yakub. Begitu pula Nabi Yakub. Nabi Yakub mengabarkan kepada anak-anaknya bahwa di antara anakku ini nanti ada yang jadi nabi. Maka banyak anaknya yang ambisi untuk menjadi nabi, termasuk si Yahuda. Yang nanti kepada dialah ternyata yang dipilih adalah Nabi Yusuf, dan begitulah seterusnya. Nah, jadi dari keturunan Ais bin Ishaq, Hudad bin Budad ini, dan ini di antara kerajaan yang dinaskan di dalam kitab Taurat, bahwa memang kerajaan ini nanti pada akhirnya kerajaan yang ditentukan atau disebutkan di dalam. Ini pembahasan terkait dengan kata Malik. Nah, yang terakhir yang ada di ayat ini tadi, wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasbah. Pada kata kulla safinatin, raja yang zolim tadi itu mengambil, merampas setiap perahu, merampas setiap. Kata kullu di sini atau kulla di sini, ini maknanya adalah umum tapi maksus, maksus. Katanya umum tapi dikhususkan maknanya. Mengapa dikhususkan?
Karena kalau dia diumumkan, maka tak perlu Nabi Khidir melobangi perahu tersebut. Tidak perlu Nabi Khidir melobangi perahu. Sehingga dari ulama dari zaman dulu sampai saat ini menerjemahkan kata kullu di sini, kulla safinatin dengan makna khusus. Kulla safinatin salihatin. Jadi kata salihah itu mau tidak mau disematkan di situ dalam makna. Raja itu akan merampas semua perahu yang bagus. Perahu yang jelek, yang rusak tak diambil, tak dirampas. Karena kalau seandainya dia diumumkan maknanya semua safinah, semua perahu, maka untuk apa Nabi Khidir melobanginya? Kan supaya selamat. Berarti ada perahu yang tidak diambil. Tapi ayat yang mengatakan kulla safin, semua perahu. Nah, ini menunjukkan kata kulla di sini tidak bermakna umum. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaidah bahwa kata kulla itu tidaklah mutlak umum, dia bisa dikhususkan, berlakulah pada beberapa ayat Al-Qur'an dan beberapa hadis Nabi. Di antara hadis Nabi yang sering disalahpahami adalah hadis Nabi terkait dengan bid'ah. Kata Nabi, satu dari riwayatnya, banyak riwayat terkait dengan hadis bid'ah nih ya. Satu dari riwayatnya, iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah. Hindarilah olehmu perkara-perkara baru, karena sesungguhnya setiap yang baru, yakni yang bid'ah itu sesat. Lalu kata orang Tuhan, kan semua yang bid'ah sesat. Ini umum. Jadi kalau kayak gitu, tak ada pembagian bid'ah kepada hasanah dan madhmumah. Atau pembagian bid'ah itu pada beberapa pembagian. Sebagaimana Al-Imam Izzuddin bin Abdul Salam menjadi 5 pembagian. Tidak ada itu. Mengapa? Karena Nabi mengatakan kullu bid'atin dalalah atau kulla bid'atin dalalah. Ini orang yang tidak mempelajari kata kulla di situ, itu bisa dikhususkan atau tepatnya qabilut takhsis. Kata kulla di situ kalaupun dia umum tapi dia menerima pengkhususan. Pengkhususannya bisa jadi pada dalil itu sendiri atau bisa juga pada dalil di luar dalil itu. Kalau ayat ini ya'khudhu kulla safinatin ghasbah, di mana pengkhususannya? Pengkhususannya pada ayat itu sendiri. Karena kalau seandainya dia tidak dengan makna khusus, tak mungkin Nabi Khidir akan melobangi perahu itu. Mengapa? Karena Nabi Khidir melobanginya lah, maka perahu tersebut tak diambil. Berarti kata kulla di situ tidak umum, dia khusus. Nah, dan nanti ada pengkhususnya di luar dalil, yang ada. Termasuk fa inna kulla bid'atin dhalalah. Ini kullu di sini pun khusus, tidak umum. Mana dalil pengkhususnya? Dari penjelasan yang lain. Kata Al-Imam An-Nawawi ketika menjelaskan hadis-hadis tentang bid'ah ya, di dalam Sahih Muslim, beliau menulis syarahnya Al-Minhaj, syarah Sahih Muslim Ibnu Hajjaj. Apa kata beliau terkait dengan kata kullu bid'atin? Kata kullu bid'atin itu, kullu bid'atin dhalalah dan begitulah seterusnya, itu amun makhsus. Itu umum tapi dikhususkan. Dan begitulah para sahabat memahaminya. Jadi orang tuh mengaku kamilah paham salaf tuh. Tetapi paham mereka berbeda dengan paham para sahabat. Mana yang salaf sebenarnya? Para sahabat atau kalian yang salaf? Dan kata Al-Imam An-Nawawi, satu dari pengkhususan makna kullu bid'atin dhalalah itu hanya pada bid'ah-bid'ah tertentu saja yang dhalal. Banyak bid'ah yang lain yang tidak dhalal. Itu ketika Umar Ibnul Khattab menyatakan ni'matil bid'ah. Ini kasusnya adalah ketika Umar Ibnul Khattab mengumpulkan
masyarakat untuk sholat tarawih berjamaah yang tidak pernah dilakukan oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu dipertanyakanlah kebijakan Umar nih. Maka apa kata Umar? Inilah sebaik-baik bid'ah tuh. Ini menunjukkan bahwa Umar itu memahami hadis kullu bid'atin dhalalah tidak berada pada keumumannya. Mengapa? Karena beliau mengatakan ada bid'ah yang baik. Ada bid'ah yang baik. Begitu juga nanti terkait dengan hadis-hadis yang lain. Apa diantaranya? Diantaranya hadis man sanna fil Islam sunnatan hasanatan. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad Ibn Hanbal dan ulama-ulama hadis yang lain. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa yang membuat sesuatu, siapa yang buat satu tradisi di dalam Islam akan tradisi yang baik, maka tradisi tadi akan dia perbuatannya tadi akan mendapatkan pahala. Lalu ada orang yang mengikutinya, itu dapat pahala dan pahala yang sama diberikan kepada orang yang membuat pertama. Begitu juga terkait dengan tradisi yang buruk. Jadi Nabi sendiri itu mengkhususkan kata kullu bid'atin dhalalah. Jadi kalau kayak gitu, kelirulah orang yang menyatakan kullu di situ harus umum karena Nabi mengumumkan. Kata Nabi semua yang bid'ah, dhalalah, sesat. Berarti ya semua karena Nabi mengatakan semua. Ini dia tidak paham bahasa. Dia tidak memahami bahasa. Karena kata kullu di situ bisa dikhususkan qabilut takhsis. Dia menerima pada dan kalau seandainya kullu bid'atin dhalalah dengan makna umum, nah kita mungkin sudah pernah menjelaskan ya di majelis ini bahwa Al-Quran yang ada sama kita itu tak boleh kita ubah. Karena Al-Quran yang ada sama kita itu di mana bid'ahnya? Bid'ahnya di pembukuannya. Dan itu telah terjadi polemik di zaman Abu Bakar bukuan Al-Quran. Karena bid'ah itu juga Abu Bakar, tapi berdialog dengan Umar ibn Khattab. Pada akhirnya Abu Bakar menerima pendapat Umar ibn Khattab. Untuklah panitia untuk bukukan kalau seandainya Al-Quran tidak dibukukan di zaman, maka mohon maaf, Al-Quran itu harus berada di sini kita semuanya. Dihafal sebagaimana sahabat menghafal dan catatan, walau sudah tercatat, tetapi dibukukan, maka itulah bid'ah yang besar pertama dilakukan oleh para sahabat. Cukup sampai di situ. Nanti di zaman Utsman ibnu Affan, Al-Quran yang ada itu ditulis ulang di beberapa naskah, dikirimkan di berbagai daerah. Selanjutnya cukup sampai situ, tidak cukup ditambah titik karena penulisan awal tidak memiliki titik 1, titik 3 apakah cukup sampai situ, tidak ditambah baris, ditambah ayat, nomor ayat, dulu tak ada nomor ayatnya, ditambah tanda wakaf. Kalau sekarang bahkan diwarnai, ya kan, supaya kita tahu ini idgham, ini izhar, ini ikhfa. Jadi kalau kayak gitu Al-Quran itu bid'ah tuh Pak. Kalau kita terapkan kullu bid'atin dhalalah, tak boleh kita gunakan. Tapi orang itu pula yang mencetaknya kan. Jadi memang kata kullu bid'atin dhalalah itu dia amun maksusun atau amun qabilut takhsis. Dia umum tapi menerima pada pengkhususan. Nah, nanti banyak ayat yang akan menyatakan. Setelah itu ada enggak pengecualiannya? Ada. Berarti kullu man 'alaiha fan itu kata kullu di situ tidak umum. Karena dia dikecualikan, ada yang dikecualikan dan begitu. Jadi kata kullu tidak bisa dia tengok pahami dan banyak kata kullu nanti yang pada akhirnya apakah di Al-Quran termasuk pada ayat yang kita baca ini atau dalam hadis Rasulullah SAW termasuk dhalalah, itu kata kullunya dikhususkan maknanya, tidak di. Ya, saya kira itu yang bisa saya jelaskan terkait dengan ayat 7 akan datang. Akan kita bahas hikmah perbuatan yang jika ada yang mau bertanya atau dipertanyakan dipersilahkan, singkat saja kalau tak ada. Ya, alhamdulillah sudah sama kita dengarkan uraian dari Tuan Guru kita tentang Quran Surat Al-Kahfi ayat 79 dan begitu menarik ceritanya di sini, banyak mungkin
hal-hal yang baru yang kita dapatkan terutama tentang menafsirkan kata-kata dalam Al-Quran. Dan sebagai catatan bagi saya pribadi di sini bahwa kita tidak boleh langsung mengambil kesimpulan begitu membaca terjemahan Al-Quran. Baik Bapak Ibu sekalian, jam 10 tepat kita batas saja 3 pertanyaan. Dengan segala maaf kami dari panitia hanya untuk 3 pertanyaan. Dan ini sudah ada masuk melalui WA 2 dan tinggal 1 lagi nanti secara langsung. Yang pertama, Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, kalaulah miskin itu harapan Nabi, sementara kemiskinan itu kan mendekatkan kekufuran, berarti dalam hal ini Nabi menghendaki kaumnya miskin. Terima kasih. Yang kedua, ini mungkin agak di luar dari tema kita pada hari ini, hanya pertanyaan umum saja. Apakah wanita haid boleh duduk di dalam masjid di belakang di bagian akhwat? Atau apakah dia boleh duduk di teras atau di depan pintu masjid? Jika duduk di teras masjid bagian akhwat, apakah bisa berniat untuk iktikaf, Ustaz? Nah, itu yang kedua. Dan satu lagi, mungkin kalau ada yang bertanya dari bapak-bapak, tidak ada, kita cukupkan 2 pertanyaan. Yang diduga sebagai hadis Nabi tadi yang pada pertanyaan pertama adalah kadal faqru ayyakuna kufra. Hampir saja kefakiran mengantarkan seseorang pada kekafiran. Istilah yang digunakan Nabi apa? Kalau seandainya ini dinyatakan sebagai hadis, walaupun ungkapan ini nanti akan diperdebatkan oleh para ulama. Apakah hadisnya sahih atau tidak? Apakah hadis yang bisa dijadikan hujah atau tidak? Nah, kalaupun kita gunakan hadis ini, maka redaksi yang digunakan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah al-faqru. Kadal faqru ayyakuna, hampir saja kefakiran, bukan kemiskinan. Ini yang pertama ya. Tadi kita sebutkan ada perbedaan antara fakir dengan Kalau fakir memang Nabi bertawud dari kefakiran itu. Nabi berlindung kepada Allah dari kefakiran itu. Tapi kalau miskin, Nabi memintanya. Dan tidak ada orang yang bisa menolak hadis-hadis bahwa Nabi memohon atau meminta kepada Allah untuk hidup dan nanti dibangkitkan fi zumratil. Tidak ada yang bisa menolak. Memang Nabi meminta. Lalu kita macam mana? Apakah boleh kita minta seperti yang diminta oleh Nabi? Bagi orang yang sudah siap silakan. Bagi orang yang sudah, Ustadz siap atau tidak? Kalau saya dan ustadz-ustadz yang lain juga, apa saja yang Allah takdirkan siap kita untuk apa saja yang. Kenapa? Karena para arifin bukan saya ya, orang yang mengenal Allah. Nah, level arifin itu dia tak lagi melihat kaya, tak lagi melihat miskin, tetapi dia melihat Allah yang menentukan dia kaya atau miskin. Dan kita tidak pernah bisa menolak ketentuan Allah. Kalau ada orang meminta kaya, itu artinya bahwa dia siap-siap untuk berhadapan dengan soal dari kekayaannya. Diceritakan, saya tidak ingat di mana terbaca atau di mana terdengar dari para masyayikh kita. Di antara para nabi Allah Subhanahu wa taala, yang paling lama masuk surga adalah Nabi Sulaiman. Ini nabi ya, nabi. Jangan nanti kalau gitu Nabi Sulaiman lebih lama daripada kita. Bukan. Kita kan bukan nabi. Dari nabi-nabi yang ada, yang pertama adalah Sayyidina Muhammad SAW. Yang paling lama masuk surga itu Nabi Sulaiman. Dari nabi yang ada. Mengapa? Karena kekayaan yang ada pada diri. Padahal kekayaan Nabi Sulaiman itu semuanya halal kan? Lalu dialokasikan pada sesuatu yang Allah ridhai. Begitu juga nanti dari 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Satu di antaranya kan orang kaya, itu siapa namanya? Itu orang kaya. Itu yang paling lama masuk surga itu. Dari 10 sahabat Nabi masuk yang dijamin masuk surga. Terkait dengan apa? Terkait dengan, bukan berarti kalau gitu Ustaz tak boleh kita meminta untuk kaya, bukan. Bukan tidak boleh, silakan. Tapi kalau terkait dengan dunia ini ngapain kita? Kan sudah dijamin sama Allah.
Sudah jamin sama Allah. Mau macam mana pun mau minta atau tidak minta, selagi rezeki itu masih ada, maka selagi itu Allah akan memberikan. Kan gitu. Mau minta atau ya. Nabi mengapa seperti? Karena Nabi Muhammad SAW ingin mengajarkan bahwa pada kemiskinan yang kadang-kadang orang tidak, padahal keutamaan miskin. Makanya Nabi, tapi nanti jangan dibentur, kalau Ustaz, kalau nanti macam mana kita mau berkuasa, senjata tak bisa dibeli dan begitu. Ini nanti levelnya berbeda lah ya. Mengapa? Karena ada orang berada pada level asbab, ada berada doa-doa Nabi terkait meminta miskin itu tidak ada satu orang pun yang bisa menolak riwayat. Tapi riwayat yang disebutkan tadi, kefakiran itu mengantarkan pada kemiskinan, itu masih bisa ditolak riwayat. Karena permasalahan pada status hadisnya. Kalaupun kita terima, Nabi mengucapkan bukan miskin tapi al-faqr. Begitulah kira-kira ya. Itu rendah hati, itu rendah. Jadi al-fakir di sini bukan fakir dalam harta. Makanya nanti beberapa orang akan menyambungnya al-fakir ila afwir. Al-fakir itu maknanya butuh. Al-fakir menurut al-fakir yang seperti al-fakir ceritakan, al-fakir di situ bukan terkait dengan harta ya. Al-fakir di situ terkait dengan nanti tengoklah apa yang dibuat Allah, keampunan Allah, kemaafan Allah. Maka di beberapa penulisan terkait dengan ini ada al-fakir ila afiro fulan bin, nanti berbeda. Dan nanti ayat Quran, antumul fuqara'u ila, engkau semua itu adalah fakir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makna al-fakir itu tidak terkait dengan harta. Tidak terkait dengan harta sebagaimana yang diterjemahkan sebagai status. Tetapi itu adalah bahwa kita semua ini butuhkan Allah Subhanahu. Jadi yang kita maksud tadi bahwa fakir lebih parah daripada miskin itu terkait dengan status orang pada harta. Selanjutnya perempuan haid, menurut kita katakan ada yang, tapi memang mayoritas ulama lah, paling banter mayoritas ulama kalau tidak mau mengatakan disepakati oleh bahwa perempuan haid tidak boleh berada di dalam masjid. Makanya dulu mohon maaf, dulu ketika kita ngaji di masjid belakang itu di luar ada kursi, jadi perempuan haid berada di luar, walaupun bapak-bapak pun di luar pada haid, termasuklah saya yang sering di luar, sering duduk. Karena kalau di dalam nampak kali sama, maka saya duduk di, dan begitulah seterusnya. Jadi untuk haid itu berada di dalam, nanti soal banyak penjelasan yang kita ketahui dan kita anut bahwa penhaid menjaga, ada orang menjaga kesucian, Ustaz, kan tak tercecer darahnya, jadi terjaga juga kesucian masjid itu. Makanya kita robah untuk menjaga kehormatan haid, silakan duduk. Nah, teras itu nanti ada teras yang dia masuk dalam kategori masjid. Nanti ada teras yang tak masuk dalam kategori. Untuk masjid ini wallahu a'lam nanti bahaslah secara baik ya. Apakah masjid belakang itu sudah bisa, apakah masjid belakang itu statusnya hilang menjadi karena mungkin tidak, orang-orang tak sholat lagi di situ, tak dijadikan lagi sebagaimana orang-orang sana sekarang atau seperti, walaupun memang banyak permasalahan lah ya kalau mengusulkan udah antara, karena pada akhirnya masjid belakang itu tidak lagi digunakan sebagai seolah-olah sudah terputus dia di situ. Perempuan sudah nanti dibahas, tetapi memang terkait dengan kalau teras seperti nanti orang tetap mengatakannya mengapa, karena dia atapnya nanti ada yang atap sambungan, sambungan atap yang disambungkan. Itu teras yang itu tidak disebut. Dan memang nanti dudukkanlah dulu makna seperti apa terkait dengan batasan masjid. Jadi sebaiknya jangan, Allahu a'lam, mohon selesai. Astaghfirullahalazim alladzi la wa atubu ilaihi. Astaghfirullahalazim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab.
Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kita ucapkan kepada Ustaz yang telah memberikan pencerahan kepada kita pada malam hari ini, dan semoga saja apa yang kita dapatkan dari